Baik, kalian tadi sudah mendengar perkenalan dengan Bapak. Jadi minimal kalian sudah mengetahui nama Bapak. Kita lanjutkan, langsung masuk ke materi kita hari ini. Materi kita hari ini adalah teks deskripsi. Hari ini dua kompetensi dasar yang akan kita kuasai. Yang pertama, kita akan mengidentifikasi pengertian teks deskripsi, dan yang kedua, kita akan coba mengetahui apa ciri-ciri teks deskripsi. Langsung saja, silakan kalian tonton dulu tayangan Bapak berikut ini. Kita mulai dengan memahami apa yang dimaksud dengan teks deskripsi. Bisa kalian baca seperti yang terpampang. Teks deskripsi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya dikembangkan dengan dilukiskan atau dikembangkan dengan sejelas-jelasnya. Dalam pengertian lain, teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang menjabarkan secara jelas peristiwa, objek, atau suatu tempat. Teks deskripsi dilukiskan dengan cara yang sejelas-jelasnya, dengan tujuan agar pembaca bisa merasakan langsung atau seolah-olah ada dalam teks cerita tersebut, sehingga apa yang disampaikan oleh penulis kepada pembaca bisa dipahami dengan mudah. Untuk lebih jelasnya, coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Lihat, pada layar ini nampak ada sebuah gambar menunjukkan suatu tempat. Ini adalah suatu tempat di masih Provinsi Bengkulu, yaitu Kepahyang. Nah, kemudian coba perhatikan lagi. Nah, ini adalah gambar seekor hewan peliharaan. Tentu kalian tahu hewan peliharaan apa ini. Kemudian ini lagi. Nah, ini juga. Kalau tadi kucing, ini adalah seekor hewan peliharaan burung, cukup cantik. Nah, dalam teks deskripsi tadi disebutkan bahwa melukiskan sejelas-jelasnya. Jadi yang dilukiskan itu adalah objek yang benar-benar khas. Contoh hewan peliharaan seperti yang nampak sekarang ini. Yang akan kita jelaskan dalam tulisan kita yang sejelas-jelasnya itu adalah hanya tentang hewan ini saja. Hewan mungkin peliharaan kita, mungkin dari namanya sudah berbeda, kemudian warnanya, juga sifat-sifatnya, dan kebiasaan-kebiasaannya tentu akan berbeda dengan jenis burung yang lain. Jadi teks deskripsi hanya khusus akan menulis tentang hewan yang
Jadi peliharaan kita itu saja, tidak hewan secara umum yang dibicarakan. Sejelas-jelasnya tentang hewan yang kita pelihara itu, bukan hewan yang lain atau hewan secara umum. Atau demikian juga dengan ini tadi, yang menunjukkan sebuah kampung atau tempat. Kalau ini adalah daerah Kepayang, tentu yang kita bicarakan sejelas-jelasnya hanya tentang daerah Kepayang, sebuah daerah di wilayah Bengkulu, Indonesia, yang punya ciri khas sendiri dengan cuacanya yang dingin, dengan daerah-daerah perbukitan, hutan, perkebunan, hawa yang sejuk. Akan berbeda dengan mungkin daerah di dusun di tempat yang lain secara umum. Misalnya akan berbeda dengan di daerah di Arab Saudi misalnya, atau di daerah Eropa yang berhawa dingin, salju, atau di tempat-tempat lain. Jadi bukan secara umum. Kalau teks deskripsi hanya membicarakan khusus tentang kalau daerah yang kita tinggali misalnya, untuk kita deskripsikan secara sejelas-jelasnya, khusus hanya daerah itu saja. Selanjutnya kita akan mengetahui apa yang menjadi ciri-ciri dari teks deskripsi. Ciri-ciri teks deskripsi yang pertama adalah menggambarkan atau melukiskan sesuatu. Jadi teks deskripsi itu akan menulis seolah-olah kita melukis sesuatu secara rinci, detil. Kemudian yang kedua, teks yang berupa objek atau benda yang digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain. Jadi tulisan kita itu akan memuat semua yang dilihat, semua yang didengar, semua yang dicium, semua yang diraba, sehingga orang pun bisa ikut merasakan dengan menggunakan panca inderanya. Yang ketiga, ciri teks deskripsi adalah membuat pembaca atau pendengar merasakan sendiri atau mengalami sendiri dengan seolah-olah mereka terbawa dalam suasana saat membacanya. Nah, itu tadi bagaimana teks deskripsi ini akan membuat orang seolah-olah ikut langsung mengalami, menyaksikan, mencium, melihat, mendengar, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, cirinya adalah banyak ditemukan kata-kata sifat, serta kata-kata yang digunakan merupakan kata-kata yang lumrah atau menggunakan bahasa yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi teks deskripsi agar semua orang bisa ikut merasakan langsung, maka kalimat yang digunakan, pilihan-pilihan kata yang digunakan, pilihan kata yang biasa digunakan sehari-hari, sehingga siapapun akan bisa dengan mudah mengerti dan mencoba menghayati, mencoba sama membayangkan. Kemudian selanjutnya menggunakan frasa yang menggunakan kata benda. Contohnya seperti beliau adalah seorang kepala negara yang rendah hati. Jadi kata benda adalah kata yang berjenis benda. Dalam hal ini kata beliau dalam kalimat itu. Dan contoh yang lainnya. Kemudian ciri yang selanjutnya
mengandung kata keterangan yang bertujuan memberi informasi tambahan mengenai suatu objek. Nah, jadi ada kata keterangan, baik keterangan tempat maupun keterangan waktu. Contoh di pasar, di kantin, di rumah, lambat, cepat, dan sebagainya, atau waktu yang lainnya. Kemudian ciri yang selanjutnya menggunakan beberapa bahasa kiasan seperti perumpamaan atau metafora. Jadi dalam deskripsi, agar orang juga bisa membayangkan, kita berusaha menjelaskan dengan mengumpamakan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Contohnya warna burung kesayangan kita yang kita ceritakan, kita perumpamakan dengan warna langit atau warna pelangi dan sebagainya. Yang terakhir, cirinya adalah dalam penjelasannya memaparkan sifat objek atau ciri-ciri fisik tertentu seperti bentuk, ukuran, warna, kepribadian, semua kita jelaskan secara rinci. Itulah ciri-ciri teks deskripsi. Demikian saja dulu materi tentang deskripsi hari ini. Cukup 2 hal itu saja yang kita pelajari. Nantinya kita akan lebih mendalam mempelajari tentang deskripsi pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jalankan protokol kesehatan. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.